imam dan beberapa bapak-bapak yang tokoh agama yang ada di kampung ini. Saya sebagai imam mendukung, karena ini bikin di jalan maksud dan tujuan, bikin di jalan pemuda anak remaja. Insya Allah Allah buka jalan pada orang semua ini. Ihdinas siratal mustaqim. Karena terus terang saya di kampung ini. Kampung ini baik, tapi ada oknum-oknum yang suka merusak. Dalam kesempatan ini saya sebagai imam terus terang tidak suka di sini. Dan insya Allah dengan cara-cara ini Allah akan hancurkan semua itu. Insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, insya Allah dengan acara ini kampung kita memang ini aman. Insya Allah akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah akan syafaat Rasulullah senantiasa mengalir di kampung kita yang kita cintai ini. Amin. Sekian, kurang yang lebih saya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam, luar biasa. Doa dari Pak Imam insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau para pemuda jalanan bikin hebat, bagaimana kalau pimpinan-pimpinan umat ini ada di sini untuk membuat hal yang sama? No? Jadi jangan biarkan anak-anak muda yang berkreasi seperti ini, dukunglah. Tapi tokoh-tokoh agama harus mengambil juga bagian di dalam rangka kegiatan seperti ini. Pak Buya minta maaf, saya di sini saya ditegur karena di situ ada kamera. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau di Aceh kegiatan seperti ini ada semacam acara yang mengajak tokoh, bukan tokoh, untuk berdiri di hadapan sana dengan istilah memberikan testimoni atau juga memberikan atau namanya impisan. Mungkin malam ini Pak akan memberikan impisan kepada siapa? Panglima anak jalanan. Panglima anak jalanan untuk dapat memberikan semacam kata-kata ta'aruf, sambutan. Silakan. Bahasa Manado, bahasa Makatan, pokoknya mana-mana. Dan ini akan membanggakan kita semua. Siapa nama beliau? Bapak Novel Lihawa, diundang dengan invitasi. Berdiri silakan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat guru besar kita Haji Abuya Ansari Abasi Al-Masari, yang terhormat guru kita juga Abdul Hamad Tengku Fadli Sutono, yang terhormat Imam Masjid Nurul Rahmah Haji Muhammad Usman Husain, yang terhormat Imam Masjid Al-Mahfirah Bapak Imam Zati, yang terhormat Badan Nurul Rahmah dan Masjid Al-Mahfirah beserta jamaah yang hadir pada kesempatan ini yang saya mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Panglima anak jalanan. Di sini saya hanya menyampaikan di awal tahun Hijriah ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan iman dan ketakwaan kepada, sehingga kekhilafan pribadi kita sebagai orang Islam semakin tinggi dan mulia di mata dunia dan di akhirat. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita harus menyadari bahwa setan itu musuh yang nyata bagi kita. Maka semua rayuan dan bujukan setan merupakan hal yang buruk, yaitu saya pernah lakukan meminum minuman haram, narkoba, dan judi dan hal-hal yang tidak
diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini saya ingin mengungkapkan perasaan saya sebagai umat, dan saya merasa berdosa di hadapan umat-umat yang ada. Saya ingin bertakwa kepada Allah, saya ingin bertobat dengan apa yang akan aku rasakan pada malam hari ini. Insya Allah saya diberikan petunjuk dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali hanya itu yang saya bisa ungkapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi kuat. Allahu Akbar. Masya Allah, subhanallah, sama sekalian yang dirahmati Allah. Orang tua katakan begini, saya tidak menggurui, jika ingin melihat masa depan kita, termasuk para orang tua atau anak-anak muda, masa depan kita ini tergantung para anak-anak muda sekarang. Kalau mereka baik, masa depan kita baik. Dan jika masa mereka saat ini buruk, maka masa depan kita akan buruk, akan hancur negara, bahkan lingkungan kita. Terima kasih kepada Panglima Jalanan ya, saat ini telah menjadi Panglima dakwah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita akan masuk pada acara berikutnya, yaitu pembacaan makalah yang akan dibacakan oleh Tengku Akmal ya, Tengku Jamal. Silakan. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan ini kami akan membacakan makalah dari Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi yang berjudul Agama Islam. Agama Islam mempunyai 3 rukun. Yang pertama, iman atau akidah. Yang kedua, Islam atau perintah dan larangan. Yang ketiga, ihsan atau mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan dasar iman maupun dengan dasar Islam. Kita disuruh berzikir, bertarekah supaya hudur Allah di dalam batin kita, dan kita dianjurkan untuk dapat bermusyahadah supaya hilang selain Allah termasuk diri kita dalam batin kita, agar cahaya ma'rifat terpancar dalam batin kita dan sekalian yang maujud. Iman kegunaannya untuk meyakini Allah dan sifatnya, dan Rasul dan sifatnya Rasul. Islam kegunaannya untuk kita dapat melakukan amal-amal saleh, baik dalam segi ibadah maupun muamalah. Ihsan kegunaannya supaya kita dapat hudur hati kepada Allah dalam kita beramal, dan supaya hilang diri kita dan alam dalam pandangan kita, serta dapat berakhlak yang mulia. Makanya kita dapat bersama Allah, tidak bersama diri kita dan alam dalam meniti kehidupan ini. Hilang ananiyah atau keakuan, sifat dan kesempurnaan diri kita dengan kita bertawakal kepada Allah dan berpegang dengan Allah di mana kita berada. Kita juga dapat mencintainya, terlihat perbuatannya, sifatnya, dan wujud Allah pada diri kita dan alam semesta. Sebagaimana Quran surat An-Nisa ayat 126, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhitah.
adalah Allah dengan tiap-tiap sesuatu itu meliputi. Wahai ustadz-ustadzku sekalian, apakah Anda dapat menerima dan memahami ajaran ini dan mengamalkannya? Mudah-mudahan Allah akan memberi dan mengangkat dalam kehidupan kita dan akhirat Anda. Sebab tidak ada lagi kemaksiatan, kefasikan, kenifakan dan kesyirikan pada batin, dan kita dapat beragama sebagaimana firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan mereka melainkan untuk beribadah kepada Allah dan keadaan ikhlas baginya akan agamanya. Quran surat Bayyinah ayat 5. Wallahu a'lam bissawab. Abu Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Tengku Jamaluddin Tahir, sarjana pendidikan. Dan hadirin sekalian, ternyata malam hari ini juga hadir rekan-rekan kita semua, para mu'alaf dan mu'alafah yang tergabung dalam Majelis Mu'alaf-Mu'alafah Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Ustazah Marini Lumayang. Mereka berada di depan sana. Dan kita akan masuk pada acara berikutnya, yaitu kita akan ikuti tausiah yang alhamdulillah kembali pada malam hari ini. Kita buka hati kita dan sekali lagi akan disampaikan oleh Buya Kiai Haji Muhammad Ansari Abasi, dan kepada Buya diundang dengan penuh ta'zim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di jalan ini, di mana acara zikir atau mayora berzikir ini disponsori oleh anak-anak jalanan. Makanya dibikin zikirnya di jalan. Tapi mereka walaupun mungkin anak jalanan, tapi mereka ingin berjalan pada jalan-jalan kebenaran, jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam pada baginda Rasulullah, keluarga, sahabatnya, dan semoga syafaat baginda akan kita temukan, akan dapat kita rasakan fi yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama penghormatan, rasa ketakziman dan cinta kepada murabbi arwahina, pendidik rohani, yaitu Hadratus Syekh Abuya Amran Wali Al-Khalidi. Beliau adalah seorang wali Allah, seorang arif billah. Artinya saya tahu bahwa beliau sebagai seorang wali Allah karena beberapa pengakuan dari guru-guru besar, ada yang dari Maroko, ada yang dari Sudan, ada yang dari Mesir, ada dari Turki, dari Malaysia. Guru-guru besar yang punya kemuliaan-kemuliaan mengakui bahwa beliau adalah seorang wali Allah. Kita patut bersyukur bagi kita jamaah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf dapat dibina dan dibimbing
baik zahir maupun batin kita. Abuya Syekh Amran Wali Al-Khalidi, kita doakan semoga beliau panjangkan umur, disehatkan badan, disampaikan cita-cita beliau di dalam menyiarkan, dalam menyebarkan ajaran ihsan. Selama ini orang tahu agama itu iman Islam, padahal ada satu rukun yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu ihsan. Beliau begitu gigih memperjuangkan ajaran ihsan ini agar supaya umat ini di samping beriman, di samping Islam, dia dapat dekat dengan Allah, bahkan menyaksikan keberadaan Allah sehingga hilang selain Allah dalam batinnya. Inilah yang sebenarnya dimaksud dengan orang-orang yang sempurna imannya. Inilah yang dimaksud dengan orang-orang yang apabila ada dalam satu negeri ini, lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya satu orang saja di kampung ini dia beriman dengan iman yang kamil, dia bertakwa dengan takwa yang sebenarnya haqqa tuqatih, maka tentunya Allah akan limpahkan dalam kampung ini keberkahan-keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Yang kami hormati juga para tokoh-tokoh agama, terkhusus kepada Pak Imam Imam Usman. Beliau adalah saudara saya. Beliau sebagai imam masjid di sini, Nurul Rahmah. Betapa beliau sangat peduli dan cinta bagaimana jamaahnya yang ada di sini dapat berkasih sayang, dapat bersilaturahmi, tidak saling menuduh, memfitnah. Keinginan beliau sangat luar biasa, sehingga ketika acara ini disampaikan kepada beliau, beliau sangat menyambutnya. Dan kami hormati juga Bapak Imam Al-Maghfirah Kajati Pak Hamzah. Beliau juga sangat merespon acara ini. Bahkan saya dengar beliau ingin supaya acara ini juga diadakan di tempat beliau. Insya Allah. Para tokoh-tokoh agama yang hadir, Pak Yunus, terima kasih telah datang bersama pada tempat ini. Kemudian para wali-wali, wali kubra, wali sarjan, wali dari Minahasa Utara, dan juga wali Manado, Pak Ridwan DU, wali Banjir, Pak Jemi, wali Mahau, Mas Bondet, wali Pineleng, kemudian terkhusus kepada dua wali, ada dua wali, yaitu wali Jalan Roda. Sudah tahu ibu-ibu, bapak-bapak, wali Jalan Roda, Pak Mano, dan juga kutub anak jalanan, yaitu Pak Muhammad Lapang. Artinya dikatakan wali, kenapa? Sebab berdasarkan perkataan dari para ulama, man saddaqa fi ilmina hadza wa huwa min waliyis. Barang siapa yang membenarkan ilmu ketasawufan kesufian ini, itu maka dia sudah jadi wali. Artinya akan ada perubahan pada dirinya dan pada sekeluarga yang bersekitar. Dan juga terkhusus tadi kepada Panglima Anak Jalan. Luar biasa, ya kan? Tadi beliau membaca konsep, saya kan yang pakai konsep, baca cerita jo apa adanya. Gitu. Setelah beliau tidak membaca konsep, kan terasa pada kita bahwa beliau mengakui banyak kesalahan, banyak kekeliruan, tetapi beliau ingin perubahan. Dengan datangnya Muharram ini supaya beliau ingin berubah menjadi baik, berubah menjadi hamba Allah. Acara ini juga disponsori oleh, di samping Pak Imam, BTN, dan juga ibu-ibu dari Majelis Nurul Rahmah, Nurul Ikhlas, yang dipimpin oleh Ibu Evi, Ibu Ratna. Dan juga saya sangat senang bahwa
Ibu Rosma. Sebenarnya mau cerita ini dia mau menyampaikan juga, mau dipanggil Ibu Rosma juga. Boleh Ibu Rosma mau menyampaikan tausiah sedikit, insyaallah nanti ke depan. Jadi ibu-ibu ini sangat mendukung acara ini sehingga terlaksanalah acara yang sedemikian rupa. Panglima Provinsi Pak Noho dan seluruh jamaah, ada juga dari Jalan Roda ada ya? Wali Jalan Roda mana? Ada Jalan Roda datang. Nah, seluruh jamaah yang hadir, semoga kita senantiasa selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, saya membaca dalam sebuah kitab tentang suatu kejadian yang terjadi pada masa Nabi Allah Musa alaihissalam, di mana dalam satu kampung ada seseorang yang di kampung itu, orang tersebut itu, taruhlah umpamanya kita sebut Pak Novel lah umpamanya. Di kampung itu pada masa Nabi Musa itu, di kampung itu beliau dikenal tidak pernah berbuat jelek semuanya. Pokoknya setiap segala macam kejahatan yang muncul namanya. Jadi pada suatu saat ketika sakratul maut datang, ketika meninggal, setelah meninggal, karena begitu jeleknya beliau, karena satu kampung pasti udah satu kampung membenci beliau karena tidak pernah ada nilai kebaikan yang pernah dia lakukan, sehingga ketika dia meninggal, orang kampung pun tidak mau mensalatkan, mengkafani, mengkuburkannya. Jadi orang kampung itu ambil mayatnya dengan, kalau sekarang ini istilahnya dengan beko lah, dengan alat berat, diambil dia, kemudian dimasukkan ke dalam tong sampah. Begitulah jijiknya masyarakat pada beliau. Jadi setelah kejadian tersebut, Allah wahyukan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kamu pergi ke kampung tersebut itu. Ada seorang wali Allah. Firman Allah perintahkan kepada Nabi Musa, pergi ke kampung itu, ada seorang wali Allah yang ketika dia meninggal, orang kampung tidak peduli. Mereka menganggap semuanya bahwa dirinya itu adalah orang yang paling jelek di kampung tersebut. Kamu pergi ke kampung itu, di mana mayatnya diletakkan di dalam tong sampah. Maka Nabi Allah Musa alaihissalam pergi ke kampung tersebut, bertanya kepada warga masyarakat, kenal sebulan? Oh, sebulan sudah meninggal, kami tidak kuburkan dia karena tidak pernah ada kebaikan sedikit pun dia lakukan di kampung, bikin kacau kampung, sehingga ketika dia meninggal kami cuma letakkan di dalam tong sampah. Maka kata Nabi Allah Musa alaihissalam, ketahuilah wahai warga masyarakat kampung, wahai jamaah sekalian, orang yang kalian sia-siakan, orang yang kalian letakkan di dalam tong sampah tersebut itu, dia adalah kekasih Allah. Dia adalah wali Allah. Nabi Musa pun sebenarnya heran, karena setiap bertemu dengan warga kampung, menceritakan, bertemu, menanyakan tentang orang tersebut, setiap orang mengatakan bahwa dia itu orang jelek. Sehingga Nabi Allah Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini orang kampung sudah bilang bahwa dia ini jelek. Biasanya secara zahir kalau orang kampung bilang jelek, berarti pasti ahli neraka. Tapi ini kok kenapa sampai beliau dianggap sebagai wali Allah, sebagai kekasih Allah? Firman Allah kepada Nabi Musa bahwa ketika beliau sebelum meninggal, mau dekat meninggal, beliau bermunajah, mengungkapkan isi hati. Ya Allah, innaka ta'lamu, engkau tahu terhadap diriku,
Ini kuntu, saya adalah termasuk orang yang ahli maksiat, orang yang paling berdosa di dunia ini sudahlah diri saya. Kata si pendosa tersebut itu, saya yang paling berdosa di kampung ini. Cuma tentunya saya sebenarnya punya keinginan untuk melakukan yang saya punya keinginan untuk bertobat. Tapi ada 3 hal yang selalu mengikuti diri saya. Pertama, saya dikuasai oleh hawa nafsu saya. Saya tidak mampu untuk mengalahkan hawa nafsu. Teman-teman saya semuanya pemabuk, teman-teman semuanya pendosa. Sementara juga iblis senantiasa menggoda. Tiga hal inilah yang membuat saya tidak terjerumus terus sehingga sampai saya wafat. Namun walaupun demikian, tidak ada keinginanku dalam hati untuk melakukan kejahatan sebenarnya. Saya sedih sebenarnya dengan keadaan diri saya yang penuh dosa itu. Ampunilah ya Allah diriku. Itu satu kata Allah kepada Nabi Musa, penyebabnya dia menjadi wali. Yang kedua, di tempat saya kasihan ya Allah, betul engkau tahu bahwa saya pendosa, banyak kesalahan, tidak ada kebaikan sedikit pun pada diriku. Cuma kasihan kita di tempat tinggal kasihan itu dikelilingi oleh orang-orang jahat, orang-orang fasik, orang-orang berdosa. Sebenarnya saya suka duduk-duduk dengan orang-orang yang saleh. Cuma kasihan di kampung saya atau di tempat saya dikelilingi saya oleh teman-teman yang pendosa. Maka ampunilah saya. Yang ketiga, saya innaka ta'lam, sesungguhnya engkau tahu ya Allah bahwa sebenarnya saya ini mencintai orang-orang saleh, mencintai para ulama. Cuma kasih yang ulama kalau mau baku dapat dengan saya, dorang lihat seperti apa diri saya, seperti noda, kotoran yang menjijikkan, sehingga tidak mau mereka mendekati saya. Padahal saya punya keinginan untuk mendekati mereka. Saya punya keinginan seandainya datang 2 persoalan, 2 orang pada diri saya, 1 orang saleh dan 1 orang yang bermaksiat, di mana dia membutuhkan uang saya umpamanya, kebutuhan yang ada pada saya, maka saya pasti akan dulukan orang yang saleh daripada orang yang maksiat. Cuma selama ini saya tidak pernah diajak, tidak pernah dipanggil, tidak pernah dipedulikan oleh orang-orang saleh. Rupanya dengan 3 hal itu, pengakuan dirinya sebagai orang yang berdosa, itu malah justru menyebabkan dirinya menjadi wali Allah, kekasih Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hal inilah yang dimaksudkan sebenarnya dalam agama ini. Dalam agama ini, di samping kita taat pada Allah, kita lakukan segala perintah Allah, kita jauhi larangan Allah, tapi jangan pernah merasa bahwa diri kita adalah orang yang baik, orang yang suci, ahli surga. Dalam hadis baginda Rasulullah bersabda, al-fajir ar-raji rahmatullah aqrab ilallah minal abid al-mubnid al-muta'ajjib. Seorang pendosa yang menyadari kesalahannya, yang melihat kekotoran dirinya, dia selalu berharap kasih sayang Allah, dia harus selalu berharap rahmat Allah. Orang itu lebih dekat dengan Allah dibandingkan yang ahli ibadah, tetapi